Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai gangguan kejiwaan dan klasifikasinya. Subbab yang akan kami bahas yaitu pengertian sehat mental, model gangguan psikologi, klasifikasi gangguan kejiwaan, dan diagnosis gangguan kejiwaan. Yang pertama adalah pengertian sehat mental. Kesehatan mental adalah kesesuaian diri dengan lingkungannya, serta tumbuh dan berkembang secara positif, serta matang dalam hidupnya, menerima tanggung jawab dan memelihara aturan sosial di dalam lingkungannya. Sebuah masyarakat yang sehat secara mental adalah masyarakat yang membolehkan anggota masyarakatnya berkembang sesuai kemampuannya. Dalam konteks Federasi Kesehatan Mental, dunia ini jelas bahwa kesehatan mental itu tidak cukup dalam pandangan individual, tetapi sekaligus mendapat dukungan dari masyarakatnya untuk berkembang secara optimal. Yang selanjutnya adalah model gangguan psikologis. Gangguan psikologis juga dapat dikelompokkan berdasarkan model, yaitu struktur teoritis yang bersifat tentatif, yang digunakan untuk mengurai dan menjelaskan disfungsi psikologis atau perilaku abnormal. Banyak model psikologi atau perilaku abnormal diajukan para ahli, termasuk model kultural, model sistem, model eksistensial, model genetik, model humanistik, model belajar, model medis, dan model moral, serta model psikodinamik, dan lain-lain. Dari sekian banyak model tersebut, terdapat 4 model yang paling banyak digunakan orang, yaitu model medis, model dinamik, dan model belajar, serta model sistem. Yang pertama adalah model medis. Model ini sering disebut model penyakit atau model organik. Menurut konseptualisasi model ini, perilaku abnormal bersangkutan dengan kelemahan fisik atau simptom patologis dilihat sebagai akibat dari penyakit, kekurangan, dan kelemahan biologis atau kimiawi. Yang kedua adalah model psikodinamik. Model ini berkembang terutama berdasarkan pendapat Sigmund Freud atau mereka yang mengikutinya. Ada beberapa asumsi dasar dalam model psikodinamik, yaitu 1. Proses pemikiran tak sadar memainkan peranan sentral dalam menentukan perilaku abnormal. Yang kedua yaitu 3 agen psikologis, yaitu id, ego, dan superego berinteraksi bila mana konflik psikologis harus diselesaikan, serta yang lainnya. Yang ketiga adalah model belajar. Model belajar menganggap bahwa gangguan perilaku terjadi karena pengalaman salah belajar. Yang dimaksud dengan salah belajar ini adalah 1. Mempelajari dengan benar contoh perilaku yang tidak baik atau mempelajari dengan salah contoh perilaku yang baik. Yang terakhir adalah model sistem. Para teoritikus di bidang sistem menggunakan konsep-konsep ilmu kealaman, terutama biologis, proses informasi, terutama ilmu komputer, dan sosial, terutama antropologi, untuk mengkonseptualisasikan interaksi manusia, baik adaptif maupun disfungsi sebagai komponen dalam sistem sosial. Pembahasan selanjutnya yakni klasifikasi gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan merupakan kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal. Keabnormalan tersebut dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah neurosis atau gangguan jiwa. Jadi pada tahap ini masih dalam keadaan gangguan, belum sakit. Neurosis atau gangguan jiwa merupakan gangguan jiwa ditandai dengan kecemasan, biasanya gejala tidak tenang dan menekan lainnya. Sementara pemeriksaan realitasnya tetap utuh. Orang-orang yang terkena neurosis masih merasakan kesukaran, mengetahui serta kepribadiannya tidak jauh dari realitas dan masih hidup dalam kenyataan pada umumnya. Yang kedua adalah psikosis atau sakit jiwa. Psikosis atau sakit jiwa merupakan gangguan jiwa yang dapat menyebabkan individu mengalami gangguan nyata pada disintegrasi kepribadian berat, pemeriksaan realitas, dan hambatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pembahasan terakhir yakni diagnosis gangguan kejiwaan. Proses diagnosis gangguan kejiwaan mengikuti prosedur klinis yang lazim dilakukan dalam praktek kedokteran klinis, yaitu mengikuti langkah-langkah. Yang pertama, anamnesis merupakan pemeriksaan yang terpenting dalam mendiagnosis gangguan jiwa. Ada 2 jenis anamnesis, yaitu yang pertama alloanamnesis merupakan
anamnesis yang dilakukan kepada keluarga, saudara, atau teman dekat penderita dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai gejala riwayat gangguan jiwa sebelumnya. Yang kedua yaitu autonamnesis, menggali informasi, tanda, dan gejala langsung kepada penderita dengan cara menggali gejala yang ada, karena penderita psikotik memiliki insight yang buruk, menggali stresor yang dialami bagi penderita non-psikotik, menggali riwayat kehidupan, pekerjaan, informasi lainnya bagi penderita non-psikotik. Yang kedua yaitu pemeriksaan, terdiri dari fisik, diagnostik, status mentalis, laboratorium, radiologik, evaluasi psikologik, dan lainnya. Yang terakhir adalah diagnosis. Pada pemeriksaan psikiatri, diagnosis dibagi ke dalam 5 aksis. Yang aksis yang pertama meliputi gangguan klinis, kondisi lain yang menjadi fokus perhatian klinis. Aksis yang kedua meliputi gangguan kepribadian, retardasi mental. Aksis yang ketiga meliputi kondisi medik umum. Aksis yang keempat meliputi masalah psikososial dan lingkungan. Aksis yang kelima meliputi penilaian fungsi secara global. Setelah diagnosis ditegakkan, terapi dapat diberikan berupa farmakoterapi, psikoterapi, terapi sosial, terapi okupasi sosial, dan lainnya. Berdasarkan pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa, di Indonesia, gangguan jiwa dibagi menjadi 10. Yang pertama, gangguan mental organik. Yang kedua, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif. Yang ketiga, skizofrenia, gangguan skizotipal dan gangguan wahan. Yang keempat, gangguan model atau efektif. Yang kelima, gangguan neurotik, gangguan somatoform, dan gangguan terkait stres. Yang keenam, gangguan kepribadian dan perilaku dewasa. Yang ketujuh, sindrom perilaku yang berhubungan dengan gangguan fisiologis dan faktor fisik. Yang ke-8, retardasi mental. Yang ke-9, gangguan perkembangan psikologis. Dan yang terakhir, gangguan perilaku dan emosional dengan onset usia anak dan remaja.